Oke, perkenalan diri dulu deh. Saya perkenalkan dulu. Ini kelompok Birma Rindukraf. Birma Rindukraf itu singkatan dari Birin Rumang Rumah Industri Kreatif. Berdiri 23 September 2019. Jadi ini gabungan dari beberapa orang. Saya menginisiasi founder. Beberapa orang ada total anggota yang terdaftar ada 20. Boleh tahu dari mana Bapak mendapatkan ide usaha ini dan seberapa yakin Bapak tentang peluang usaha ini? Begini, kami tinggal berbatasan langsung dengan TPA. Jadi kalau dari sini ini dari rumah ini mungkin ke TPA-nya sekitar 800 meter. Dan seperti kalian lihat tadi di sekitar sini banyak sampah. Selama ini banyak memang pelatihan daur ulang plastik yang kami tahu, tetapi kami selalu tidak tertarik dengan hal itu karena selalu kita lihat daur ulang plastik nampak sekali bahwa itu daur ulang. Nah, ketika kita mendapati ada satu tempat namanya Museum Botol Indonesia ada di Malang, yang dia bisa menghasilkan produk-produk yang tidak, saya pun tidak tahu bahwa itu plastik awalnya. Akhirnya kami hadirkan dia untuk melatih kami di sini. Jadi idenya ya awalnya ketika hanya kami ingin plastik itu tidak berserakan, dan akhirnya setelah kita belajar berubahlah itu menjadi usaha. Ketika orang tanya ke saya, yakinkah usaha itu akan berjalan dengan baik? Saya selalu bilang, saya tidak yakin itu usaha berjalan baik. Tetapi orientasi ini terkait recycle daur ulang plastik yang kita ulah kita istilahkan sebagai kapal, itu fokus utamanya it's not bisnis, bukan bisnisnya, tetapi lebih ke edukasinya. Kami ingin melalui ini kami bisa mengedukasi orang lain untuk tidak membiarkan plastik jadi sampah. Jadi nilai bisnis edukasinya yang kami butuh. Makanya di sini siapapun datang ke sini mau belajar silahkan. Orang mau ngundang kami untuk datang ke setempat tertentu untuk ngajar, tidak mau bayar pun tidak apa-apa. Karena orientasi kami adalah edukasi terkait bagaimana orang tidak membiarkan plastik terlantar. Sumber daya apa yang dibutuhkan dalam usaha ini? Sumber dayanya sih ya sampah ya, artinya begini, kami cenderung tidak membuat sesuatu baru cari. Jadi kalau cari sampahnya kita pasti mulung ambil, tetapi biar kami membuat dari apa yang kami dapat. Contohnya begini, ini dulu awalnya kalau kita buat tangki motor itu dari botol, tapi kemudian karena kita dapat deodoran, ternyata lebih gampang deodoran ini tangkinya motor, ini tutupnya. Setelah jadi begini, kalau mau prototipnya sudah jadi, ketika kita mau bikin yang sama baru nyari yang cocok. Nah, di sekitar kita banyak sampah. Teman-teman kita kadang anggota di sini kadang kalau ada kegiatan di kantor yang susah dicari kayak begini ya, pipetnya ada, itu teh kotak yang kecil ini, nah pipet yang untuk strip. Nah ya kayak ini kan susah didapat, sehingga kadang-kadang teman-teman lagi di kantornya ada acara, mereka kumpulin ininya pipet tehnya. Bahkan anggota-anggota di sini
ya mungkin bukan orang sembarang ya, ada yang kepala kabak PU-nya Fakultas Pertanian, bunda ini di dinas PU provinsi. Mereka sudah nggak canggung untuk pipetnya kumpulin ya, mau dibawa pulang kayak begitu. Jadi kita kalau sumber dayanya sampah. Nah, yang kita harus mengadakannya dengan cara memulung, nggak ada kesulitan. Berapa pengeluaran atau biaya untuk membuat kayu? Kalau biayanya variatif, artinya begini. Ini kayu bisa saja kita beli, bisa saja kita pungut. Terus terang kalau pipet begini, ini kebanyakan kita ambil baru, karena kita biasanya sebelum rusak. Yang lain muatannya 80% sampah. Lem tembaknya itu yang beli. Jadi kalau biaya relatif sedikit, mungkin kalau dinilai untuk satu ini yang kita jual dengan harga 150.000, biaya yang kita keluarkan nggak lebih dari 5.000. Cuman orang juga begitu, konsumen ketika melihat kita jual 150.000, dia akan bilang ya deh, sampah sih 150.000. Tetapi ketika orang asing datang, kita this is handmade, recycle, dia nggak tanya harga, ninggalin uang sesukanya. Kita kasih 150, bisa saja dia kasih uang kita 1 juta. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda, masih berbeda. Nah itu yang kenapa tadi saya bilang bahwa lebih ke edukasi. Satu sisi edukasi terhadap bagaimana sampah tidak berserakan, juga edukasi terhadap bagaimana menghargai karya orang. Bagaimana cara Bapak mempromosikan produk-produk ini di masyarakat luas? Kalau promosi kita pakai medsos dan pameran, tetapi di masa pandemi ini pameran enggak ada. Kita juga produktivitas turun banget karena kita juga jarang kumpul. Kita jadi lebih ke penggunaan medsos dan mood to mood, dari mulut ke mulut saja. Jadi, makanya orang datang, banyak orang datang. Bahkan setelah tanggal 20 nanti ada mahasiswa dari Kalimantan Timur yang mau datang di sini belajar. Dengan cara itu kita melakukan promosi. Artinya lebih dari orang yang sudah bisa merasakan, orang yang sudah bisa pernah respect. Saya yakin, saya juga nggak tahu Anda tahu ini dari mana. Benar. Itu tentu saja itu kan hasil promosi yang kalian sendiri tidak tahu tersentuh itu. Mungkin kalian baru dengar karena kebutuhan kalian kemarin atau 1-2 hari lalu atau bahkan baru tadi, dan akhirnya tahu. Nah, harapan kita setidaknya dari kalian ada yang tergugah juga untuk minimal tidak membiarkan plastik itu berserakan. Sudah cukup? Pertanyaannya, Oke, terima kasih. ya.